Baik, kita lanjut di pertemuan ke-6 MK Push and Drama ya. Hari ini kita akan membahas, sebelum membahas ke pokok pembahasan biasa ada visi misi, kemudian kelekasaan. Ini ada tujuan pembelajarannya, di mana diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini di pertemuan ke-6 dapat memahami struktur dramatik dan juga karya dalam sebuah drama. Kemudian dapat menganalisis tema utama dan tema tambahan dalam sebuah drama. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara struktur, dramatik, dan juga tema drama. Yang keempat, menafsirkan makna dramatik melalui dialog, konflik, dan juga resolusi. Inilah tujuan pembelajaran pada pertemuan ke. Oke, pengertian struktur dramatik. What about do you know about understanding dramatic structure? Structure itu kan struktur ya, dramatik itu drama ya. Dikatakan bahwa dramatic structure is the structure of framework of a drama's storyline ya. This structure helps the audience understand the development of event, conflicts, and their resolution. Ya, dikatakan bahwa struktur dramatik atau drama ini sebuah susunan atau kerangka cerita alur cerita dalam sebuah drama. Nah, ini untuk apa sih struktur drama ini? Untuk membantu penonton memahami perkembangan peristiwa, konflik, dan juga penyelesaian sebuah konflik. Ya, selain penonton juga bisa pembaca, membantu penonton atau pembaca sebuah drama atau tes drama perkembangan peristiwa. Seperti apa nih perkembangan peristiwanya? Apakah berlanjut atau berdamai kalau mau tentang perkelahian, atau memang tidak diperpanjang, atau memang seperti apa? Konfliknya juga, permasalahan. Penyelesaiannya juga seperti apa? Itu biasanya sudah terbaca di dalam awal cerita drama itu sendiri. Ya, ini ada yang namanya unsur atau struktur dramatik secara umum. Yang pertama ini yang disebut dengan eksposisi atau exposition ya. Nah, apa sih what the meaning about exposition? Ya, dikatakan bahwa exposition ini atau eksposisi ini yang berkaitan dengan bagian atau bagian dari sebuah pengenalan. Kemudian juga penjelasan sebuah latar. Selain itu bagian dari tokoh atau tokohnya juga. Selain itu ada juga yang situasi awal sebelum konflik munculnya itu seperti apa? Sebelum ada perkonflikan muncul itu kan ada yang namanya jalan cerita awalnya sendiri ya. Itu disebut dengan exposition atau untuk mengeksplorasi atau menceritakan ya, eksplorasi itu ya, exploration itu ya. Nah, contohnya for example about sebuah drama Romeo and Juliet. Seperti apa eksposisinya? Nah, terjadinya dalam sebuah keluarga si Capulet dan Montague diperkenalkan serta kebencian mereka diuraikan. Awalnya perkenalan dulu nih, kemudian barulah ada yang namanya kebencian di antara cerita itu sendiri. Kemudian contoh lainnya dari selanjutnya ada yang namanya komplikasi. Kompleks itu lengkap, kompleks ya, kompleks, apa aja sih permasalahannya, munculnya dan berkembangnya seperti apa dalam sebuah cerita itu ya. Contoh kemudian dari Romeo and Juliet itu adanya musuh, ternyata ya punya musuh ya keluarga dalam memicu konflik antara keluarga itu sendiri. Nah, inilah konflik atau permasalahan yang muncul dalam sebuah drama atau pementasan sebuah drama.
Ini struktur dramatik secara umum. Kemudian ada juga yang namanya klimaks. Klimaks itu apa sih? Puncak titik, puncak ketegangan atau permasalahan, ya. Seperti apa nih keputusan atau tindakannya? Contoh tokohnya, apakah memang pemeran utamanya menang atau kalah seperti itu? Bagaimana nih puncak klimaks dalam sebuah drama, pementasan drama itu sendiri? Ya, ini ada contohnya antara tadi masih terkait dengan Romeo and Juliet ya. Ternyata dia si puncak dari permasalahan puncak dari sebuah drama itu menyebabkan kematian. Kemudian failing action. Failing action itu apa? Pelarian. Seperti apa sih pelariannya? Mulai dari sebuah konflik mulai mereda, ya, semua adanya penyelesaian-penyelesaian ya antara konflik satu dengan konflik yang lainnya atau permasalahan. Kemudian resolution atau penyelesaian. Penyelesaian dalam sebuah cerita, akhir ceritanya seperti apa? Ending dari sebuah pementasan atau cerita drama ya. Resolution itu bisa dikatakan endingnya. Apakah memang berdamai atau memang seperti apa? Kalau dalam sebuah film Romeo and Juliet, resolution atau penyelesaiannya itu apa? Akhirnya keluarga yang tadi bertengkar ya menjadi sebuah perdamaian. Ini cerita dari Romeo and Juliet. Penyelesaian atau resolution-nya. Nah, ini secara umum ya untuk menganalisis sebuah teks drama atau pementasan drama. Nah, ini ada sebuah tema atau tema dalam sebuah drama. Yang dimaksud dengan tema ini apa? Sebuah gagasan pokok atau ide utama yang menjadi sebuah dasar dari keseluruhan cerita. Ya, seperti apa? Jenis-jenis temanya dalam drama itu apa aja? Contoh kalau tadi Romeo and Juliet tentang apa? Tentang percintaan. Selain percintaan juga ada namanya pengorbanan. Kemudian selain Romeo and Juliet ada apa lagi kisah drama? Nah, di sini ada contohnya tentang si Beck Macbeth ya. Ini nama luar negeri ya lumayan ya. Nah, ini temanya tentang kekuasaan dan ambisi, sebuah ambisi dan kekuasaan. Ini contoh dramanya atau isinya tentang apa? Ambisi yang terkait dengan ambisi membawa yang berlebihan yang membawa kehancuran. Jadi yang sangat terlalu ambisi malah membawa kehancuran endingnya. Kemudian tema sosial dan ketidakadilan. Ini yang contohnya si Doll's House ya. Karya si Henrik Ibsen. Nah, ini perjuangan seorang perempuan melawan norma sosial. Kalau di kita bisa diangkat sebuah cerita apa? Ceritanya tentang perempuan, perjuangan perempuan. R.A. Kartini bisa diangkat ya, drama atau filmnya dibuat. Kemudian tema konflik internal manusia, contohnya judulnya si Hamlet. Ya, ini berjuang. Perjuangan batin antara kewajiban dan nurani. Nah, ini temanya. Kemudian tema moral dan kemanusiaan, contohnya si The Fable, karya si Arthur Miller ya, bahwa dikatakan pentingnya integrasi, integritas dan kebenaran. Kalau di kita apa nih? Pentingnya integritas dan kebenaran. Film apa yang bisa diangkat? Cerita sejarah. Ada nggak? Kalau Multatuli, pernah ngedengar Multatuli? Sejarahnya itu temanya masuk ke dalam mana? Perjuangan? Iya. Itu bisa juga ya diangkat film Multatuli yang ada di Lebak ya. Tuh ya, ini tema-tema drama. Kemudian hubungannya antar struktur dramatik dan tema itu seperti apa? Bahwa dikatakan struktur dramatik ini membantu penguatan sebuah tema. Contohnya tadi ada eksposisi atau exposition.
Nah, ini meletakkan sebuah konteks dalam tema. Kemudian konflik dan klimaksnya memperlihatkan bagaimana sebuah tema dieksplorasikan atau digabungkan ya. Kemudian resolution atau resolusi atau juga tadi apa? Endingnya ya, cara ya penyelesaiannya seperti apa? Itu apa memberikan sebuah pesan atau nilai moral yang menjadi inti dari sebuah tema itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian contohnya tadi sudah kita jelaskan di sini juga si Dollhouse, temanya tentang kebebasan perempuan. Kalau di kita kan bisa RA Kartini dibangun ya, RA Kartini bisa ya, itu dibuatkan sebuah cerita atau film atau drama gitu ya. Nah, masalahnya terkait dengan si film Doll's House ini, eksposisinya seperti apa? Pemainnya si Nora atau pemain tokohnya Nora tampak sebagai istri yang patuh, yang taat. Kemudian konfliknya bahwa si Nora ini melawan demonisasi suaminya. Kemudian klimaksnya Nora meninggalkan rumah untuk mencari jati diri. Resolusinya penonton menyadari pesan tentang emansipasi. Coba kalau kita ambil dari tadi film R.A. Kartini kan emansipasi wanita ya. Kalau secara eksposisi seperti apa R.A. Kartini itu? Expositionnya. Dia adalah seorang anak bangsawan kan? Si R.A. Kartini itu kan patuh ya kepada kedua orang tuanya, dia sekolah ya kan berpendidikan tinggi. Konfliknya seperti apa? Permasalahannya sehingga dapat menjadikan emansipasi wanita itu bahwa dikatakan pemimpin perempuan juga sama rata dengan laki-laki. Dia apa kompleksnya itu? Dari ilmu pengetahuannya itu yang awalnya memang perempuan itu tidak pantas atau tidak diuntukkan menjadi sebuah pemimpin, dicetuskanlah oleh si R.A. Kartini ini bahwa perempuan itu sama rata dengan laki-laki, kan itu kompleksnya ya. Dan sebagainya gitu ya. Kalau klimaksnya apa? Permasalahannya sangat puncaknya. Menentang, menentang nggak? Menentang kan? Iya. Kemudian resolusi atau resolutionnya pesan yang disampaikannya apa? Bahwa tadi kesejajaran antara perempuan dan laki-laki dianggap sama rata. Gitu ya. Nah, ini juga ada contoh analisis singkat sebuah drama pendek judulnya The Lottery Ticket. Nah, strukturnya ada eksposisi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Resolusi yang tadi ya baru kita bahas ya. Nah, ini peristiwanya, Ipan dan istrinya membaca nomor undian. Kemudian komplikasinya mereka mulai membayangkan kekayaan. Klimaksnya mereka bertengkar karena banyakkan kekayaan, karena bayangan kekayaan. Ini kan sebetulnya belum, masih angan-angan ya, resolusinya nomor ternyata salah. Baru juga dapat nomor udah berpikir jauh, udah ngehayal aja gitu ya. Makanya dia intinya ternyata si nomor itu salah gitu yang menyebabkan mereka ribut dan segala macam gitu ya. Kemudian, nah ini sebelum ke tugas individu, sudah paham? Tadi yang ketika kita menganalisis atau mengidentifikasi sebuah proses drama, tadi 4 item ya, 4 atau 5 itu. Ada tadi yang namanya apa? Exposition atau exposition, terus klimaks, terus resolution, tadi satu lagi apa? Ada 4 tadi ya? Apa tadi? Resolution terakhir ya. Yang ketiga apa tadi? Klimaks. Yang kedua konflik. Kemudian yang pertama eksposisi ya, exposition itu. Oke. Paham ya ketika nanti kalian diberikan sebuah menganalisis keempat item itu, inti dari
tema atau dari drama yang akan diangkat. Tadi kan kita sudah berikan contoh cerita tentang R.A. Kartini ya, eksposisinya seperti apa, resolusinya seperti apa, klimaksnya seperti apa ya. Nah, ini tugasnya yang bisa dikerjakan yaitu ada yang namanya menganalisis salah satu drama pendek atau film pendek yang kalian ketahui, boleh dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh film judul dan pengarangnya siapa, kemudian tema utamanya apa, struktur dramatiknya seperti apa. Yang tadi ya, struktur dramatiknya itu tadi yang kita bahas barusan ya sampai exposition ya. Kemudian pesan moralnya apa? Pesan moralnya itu pesan yang terdapat di dalam sebuah teks drama atau buku bacaan drama itu apa yang disampaikan ya. Kemudian komentarkan setelah kalian membaca, memberikan pesan, sudah mengetahui pesan moralnya, diberikanlah sebuah komentar pribadi terhadap struktur atau isi dari sebuah drama itu sendiri. Gitu ya. Bisa ya? Bebas. Satu drama aja, nanti dianalisis. Oke, kemudian ini ada juga latihan mengidentifikasi sebuah struktur. Yang pertama, bacalah kutipan drama berikut dan tentukan bagian struktur dramatiknya. Yang pertama, boleh dibaca ini. Siapa yang mau baca? I don't care what you think anymore. Life is too short to keep pretending to be happy. Ini si karakternya si workout, living karakter B-nya si one in the tree. Nah, dalam kutipan ini bagaimana struktur dramatik apa kutipan di atas? Coba, bagaimana struktur dramatiknya? Kemudian apa konflik utama yang tergambar dari kutipan ini? I don't care what you think anymore. Life is too short if you find too happy. Kalau lihat dari struktur kalimat ini apa struktur dramatiknya? Dari tadi apa yang pertama itu apa tadi? Expositionnya bagaimana? Kemudian endingnya atau pesannya seperti apa? Nah, ini yang kita bahas sekarang, kalau tadi yang latihan. Nah, ini bisa kalian silakan dipoto atau dianalisis. Oke, kemudian ini ada juga latihan 2. Selanjutnya menganalisis tentang sinopsis drama. Yang kedua, tema utama dari drama ini apa? Nilai moral yang ingin disampaikan oleh pengarang apa? Dari kutipan ini, the poor college student borrows money to save his mother from surgery. However, he can't repay the money and ends up losing this confidence and that of his friends. Dari kata-kata ini, kutipan drama ini merupakan tema itu apa temanya? Kemudian nilai moralnya apa dari kutipan yang ada di sini? Kemudian bagaimana konflik membentuk menguatkan tema? Konflik ini menguatkan tema bagaimana kaitannya? Nah, ini dianalisis coba. Ya. Nah, ini. Oke, referensi. Terima kasih. Ya, dari situ silakan dianalisis tadi yang 2, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan juga nanti untuk kelas offline silakan nanti atau hybrid tugasnya tadi dikerjakan ya. Untuk yang di kelas kita menganalisis tadi yang bareng-bareng. Oke, terima kasih.